Itu. Jadi kayak gitu. Kita itu nggak serta-merta kok ngomong kayak gimana, ngomong kayak gimana. Panik lah apalah, nggak ada seujung kuku pun panik. Koko malah pergi liburan, tahu nggak? Makanya aku nggak live terus, nggak ada lagi yang mau dibahas. Sebenarnya aku mengurangi karena kan Ruben di umroh. Terus belum ada kasus yang harus kita bahas terlalu serius. Makanya saya lari juga bahas masalah skincare gitu loh. Saya Gitu. sudah naikkan Viti, saya sudah analisa laporan Sarwenda aja 3 Viti. 3 saya membahas tepatkah langkah hukum Sarwenda untuk melaporkan ini. Nih, apakah itu pencemaran nama baik? Enggak. Saya ngomong di situ disclaimer. Ini adalah analisa pribadi objektif tanpa adanya sentimen pribadi. Gua nggak ada masalah sama dia. Iya. Berarti Dan itu gua membandingkan antara kehidupan normal dengan kehidupan Sarwenda saat ini. Apakah Kak Mira mengatakan kehidupannya Sarwenda nggak normal? Bukan. Kondisinya memang lagi nggak normal. Karena apa? Karena ada kasusnya. Kalau misalnya kehidupan normal nih, kayak misalnya kehidupan aku nih normal banget nih, ya kan? Aku nggak ada masalah. Aku belum bercerai, aku nggak apa. Tiba-tiba ada yang fitnah aku nggak pernah kasih lihat orang di depan panggung pun apa kayak gimana. Tiba-tiba ada yang orang fitnah, itu namanya formal. Kayak gitu. Sedikit kok ya, aku membahas nih kok. Supaya ini, kalau misalnya dalam kehidupan yang formal, yang normal, ya kan, maka apa yang dilakukan oleh Sarwenda itu tepat. Tepat, dia laporkan, dia tanpa somasi, ya, dia mengatakan ini untuk anaknya, kan, supaya apa? Supaya bukti nggak ini, ya, itu nggak ada sensasi di situ, nggak ada yang namanya pencitraan. Kalau kehidupannya normal, seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari kasusnya ini telah kehidupannya Sarwenda, yang pertama yang saya temukan adalah adanya kontradiksi antara ya ketidakselarasan yang nyata. Di satu sisi dia menggunakan narasi melindungi anak sebagai alasan untuk melaporkan netizen ke polisi, tapi di sisi lain dia melakukan live streaming bersama pacarnya yang dinilai sangat vulgar serta melontarkan kata-kata kasar, adalah kata-kata binatang, adalah cong, adalah apa, yang itu bisa diakses di ruang digital termasuk anak-anak. Pertanyaannya, kalau memang mau melindungi anak-anak, apakah dia tidak mengaca tentang kelakuannya tadi? Itu banyak loh yang rekam, itu naik loh ke YouTube, naik loh ke sini, anakmu bisa lihat. Itu satu, kontradiksi perilaku. Terus yang kedua, ya, nah, apalagi dia citranya sebagai public figure. Lanjut ini Mas, yang pertama. Jadi ada namanya aspek keteladanan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita perbuat. Kita bisa mengatakan orang, hei kau mengganggu anakku. Tapi kita tidak bisa berkaca, berintrospeksi pada diri kita sendiri. Ternyata aku lebih parah kepada anak-anakku. Kayak gitu. Ya kan? Nah yang kedua, adanya hukum sebab akibat. Netizen itu merespon apa yang disajikan. Ada namanya pancingan emosi digital, kan? Lemes memang, kenapa? Nggak suka keluar, ya kan? Pancingan emosi digital itu adalah ketika seseorang public figure memilih untuk melakukan live dengan gayanya yang agresif. Misalnya seperti, gua nggak butuh duit lu, ya kan, disertai dengan makian, maka harusnya ia sadar bahwa ia membuka gerbang bagi netizen untuk masuk dan menyerang balik. Nggak sadar tuh, harusnya dia sadar. Perilaku kasar dengan apa yang disajikan, kelakuan, itu menjadi bahan bakar atau pemicu munculnya kritikan, hujatan, bahkan fitnah yang lebih luas. Kayak gitu. Yang ketiga, apakah ini pengalian isu atau pencitraan? Boleh jadi sisi defensifnya atau pencitraan. Kenapa saya bilang boleh jadi? Diduga, ya, ini diduga, ini telaah saya.
Pelaporan ke polisi bisa diduga dinilai sebagai upaya taktis untuk mengalihkan fokus masyarakat dari blunder ucapan kasarnya dan kritik atas hubungannya yang dinilai terlalu vulgar. Dengan memposisikan diri sebagai korban fitnah yang melindungi anak, ia mencoba merebut kembali simpati publik dengan memperbaiki citranya yang merosot akibat video live sebelumnya. Benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Nah, yang agak ngeri nih, meskipun secara teori melindungi anak adalah hal yang logis, ya, argumen ini menjadi rapuh, inkonsisten, tidak konsisten secara modal jika ibu sendiri tidak menyaring perilakunya di depan layar demi menjaga perasaan anak-anaknya. Ngeri nggak tuh? Ini kata-kataku, ini yang benar. Nah, secara hukum, ya, Sarwenda memang memiliki hak untuk melaporkan akun yang melakukan fitnah. Secara hak, secara hukum. Namun, secara etika dan moral, masyarakat berhak menilai bahwa ia ikut andil dalam menciptakan kegaduhan tersebut. Tindakannya yang langsung melaporkan ke polisi tanpa introspeksi diri atas ucapan kasarnya di balik layar memperlihatkan ego publik yang enggan dikritik. Meskipun kritik tersebut lahir dari apa yang ia pertontonkan sendiri. Tapi maksudnya Ira kan pada saat itu kan sebelumnya kan ada permintaan maafan ceritanya kan. Berarti kan dia sudah mengakui bahwa dirinya salah gitu loh Ira. Maksudnya kan kamu kan bilang dia tidak, misalkan dia tidak introspeksi diri gitu kan. Tapi kan ada permintaan maafan, berarti kan dia sadar bahwa itu melakukan kesalahan maksudnya gitu loh Ira. Jadi dia mengerti dan dia pernah meminta maaf gitu Ira. Dia pernah meminta maaf. Dia pernah meminta maaf. Tetapi apakah inti dari permintaan maafnya itu? Anda tahu nggak? Dia meminta maaf. Saya minta maaf nih. Ira minta maaf kepada Koko, kepada Preti, kepada Kak Leroy, kepada semuanya yang hadir di sini. Tetapi inti permintaan maaf, saya minta maaf untuk apa? Harusnya dijelaskan di situ salahnya apa. Minta maaf itu kok ada prinsipnya minta maaf kok. Yang pertama jelas kepada siapa. Yang kedua langsung kepada orangnya. Yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah apa kesalahannya. Tiba-tiba aja minal aidin wal faidin, nggak tahu apa salahnya. Karena permintaan maaf itu adalah bentuk penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan. Bagaimana mau menyesal kalau tidak menjelaskan salahnya di mana? Tapi maksudnya itu kan etikatnya kan kita hargai juga Ira. Saya selalu apresiasi apapun yang baik dari dia, saya selalu apresiasi. Saya selalu apresiasi. Oke, masih ada Ira? Aku rasa cukup. Saya mau minum dulu. Oke, Leroy silakan narasinya yang sopan dan santun Leroy sayang ya. Ayo silakan Leroy. Leroy. Ya, bentar. Bisa dengar nggak? Bisa. Bisa. Apa sih si Leroy ini kan? Oke. Apa si Leroy ini ya? Mungkin dia lagi manjat cari apa namanya jaringan kali. Ya udah. Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Bisa. Bisa dengar? Ya, Bisa. oke. Kan udah dilaporkan. Kan tadi aku udah nampak video dari lawyernya si Ruben. Udah dilaporkan ke KPAI itu 22 Juni itu. Jadi udah diteruskan. Yang diutamakan adalah pengasuhan anak untuk tidak merusak psikologis anak-anak si Ruben. Itu aja sih. Ya kan?
kenapa susah banget gitu? Kenapa susah banget, ya kan? Nggak usah susah-susah. Lagipun si CEO itu, aduh, ya Allah ya Tuhanku, udah aku cek loh, satu Singapura loh, aku udah cek profilnya di Singapura. Nggak ada toko. Jangan cakap 2000 toko, satu toko pun nggak ada di Singapura Udah, itu. Leroy, udah. Sabar. Oke, Preti, silakan Preti. Sabar, Leroy. Ayo, Leroy. Preti, silakan. Jangan balik lagi ke situ, kan? Oke, Preti, silakan. Enggak, aku males bahas Ruben. Bahas Ruben aja aku. Ya, Mas Ruben aja. Ya, Ayo, aku bahas menurut. Ruben aja lah. Enggak, Kayaknya lebih Preti. aman bahas Ruben lah ya. Ya, kamu bahas Ruben aja. Ayo, Ruben, kenapa Ruben? Ya kan? Tetap semangat ya. Ya Bang Ruben ya, semangat ya, jangan menyerah. Ya, tetap ambil itu anaknya. Ya, ambil hak asuh anak itu, jangan diam aja. Ya kan? Ya kan? Jangan diam aja. Tetap ambil anak hak asuh anak itu, tetap diambil. Jangan diam aja, jangan biarkan hal-hal terjadi, hal-hal seperti itu terjadi lagi. Jangan. Iya, jangan. Bagusan ambil aja hak asuh anak itu, ambil aja. Ya, soalnya apa? Kalau kita cerita uang lagi, ya kan? Atur berarti, awas kesleo berarti atur. Udah, aku bahas Ruben aja. Anggap Ruben di depan matamu gitu, Ruben aja. Ruben kenapa? Ruben gitu. Kalau kamu ada duit, kamu kasih Preti aja, boleh ngomong begitu aja. Enggak kayak gitu juga lah. Ruben, Bang aku mau Ruben. jadi istrimu selanjutnya, boleh. Iya, ini aku cerita sedikit ya. Semalam Bang Ruben nggak tahu kepleset atau apa, nengok aku di beranda dia. Jadi dia nengok di beranda, nengokin aku di tempatnya Ratu Kritik, ya kan? Dia kepleset, muncul itu, terbang dia muncul, ya kan? Ruben Onsu gitu, dia nengokin aku. Kalau itu biar urusanku sama dia aja, ya kan? Bang Ruben, ya saranku, abang jangan terlalu apa. Nah, ini saya kasih tahu nih, biar kau nggak hoax nih. Ini aku kasih lihat kalian ya, biar nggak tegang-tegang kali ya. Ini kan Preti kan. Nah, kalian lihat Preti nih. Lihat kan, kalian lihat ini. Lihat. Sama kan, profilnya sama ya. Nah, dia ditonton sama siapa, guys? Nah, Ruben. Ya, Ini biar nggak hoax ini. Nah, ini jadi Preti dong. guys, Sama. jadi guys, aku sekarang udah takut loh. Mau bahas si Sarwenda. Aku takut karena berapa hari ini aku tidur ada ular di kaki. Mulutmu ya, Leroy. Udah, cukup. Aku malas. Nggak usah. Leroy, kau enak di luar negeri, kami ini dalam negeri bahaya. Udah. Enggak, jadi kita nggak usah kritisi lah ya. Kita nggak usah kritisi. Mau jadi apa kayak kita tidak usah dikritisi gitu. Boleh ngomong nggak ini? Ngomongin Ruben aja, Ruben. Iya, aku nggak mau ngomongin Sarwenda kok. Aku mau ngomongin Ruben aja mulai sekarang. Iya. Jadi Bang Ruben, tetap semangat. Abang jangan mau kalah, ya kan? Abang laki-laki, harus kuat. Mental abang harus kuat. Ya, harus punya prinsip laki-laki. Kalau mana yang menurut abang benar, itu harus dipertahankan. Ya? Ya kan? Demi apa? Demi anak-anak abang. Kalau udah ditengok-tengok udah nggak pala benar-benar kali, ya kan? Udah agak-agak mereng-mereng sedikit ini. Ambil hak asuh itu terus. Ya, aku dukung itu. Ya Bang ya, aku dukung itu. Makasih. Udah gak usah banyak-banyak lah. Ya, udah mau episode terakhir ini kan? Udah mau episode terakhir ini kan? Gak Ini usah kan banyak-banyak bilang lah. hak asuh anak. Hari ini Bang Minola bilang hari ini sah sudah deal hak asuh anak itu mau digugat katanya. Ya udah 22 hari bulan Juni udah didaftarkan. Sudah didaftarkan. Iya. Jadi kita udah bahas begini aja.
Ya, jadi aku mau bahas tentang Omar Ruben. Omar Ruben lah. Kan panggil Tersinggung. Omar. Aku sebagai calon istrinya Ruben, aku tersinggung. Jangan kau panggil dia Oma. Ya, dia abang, capek-capek aku manggil dia abang, tiba-tiba kau manggil dia Oma. Aku tersinggung. Ya, aku sebagai calon istrinya aku tersinggung. Larat lagi tuh, Larat. Panggil dia abang, gue jangan Oma. bilang Leroy Larat gitu biar sampai ke seplincut lidahmu. Leroy Larat. Nah. Ya, jangan kau panggil dia Oma sembarangan kau Oma. Anak udah 3 kok Oma kau. Hati-hati kau. Oke. Pretty. Ira Pretty. siapkan gini ya. Siapkan gini untuk hak asuh anak ya, hak asuh anak gitu. Secara hukumnya aku ada bagaimana? pertanyaan. Aku ada pertanyaan dulu untuk Koko Hero. Hari ini aku ada nampak berseliuran di TikTokku. Ada 4 orang yang dilaporkan. Jadi saya Satunya sudah tahu Ino. arah-arah kau Leroy. Jadi begini. Ya, jadi betul lah, Apapun Kak. apapun betul, Kak. itu kita hargai saja. Kalau memang itu ada kita betul, Kak. Sekarang jalani. kami tanya-tanya Koko Tetapi aja. permasalahannya begini. Kalau belum ada dari pihak mana-mana, itu kuanggap itu adalah hoax, ya, hoax. Jadi itu saya nggak tahu lah. Tapi saya tidak tegur juga itu orangnya. Saya tidak tegur juga itu orangnya karena apa namanya bahasanya kalau dia beranggapan begitu ya sudah. Tapi dari kami ini kami belum tahu siapa-siapa aja. Jadi maksudnya kok dia lebih usah tahu ketegur. gitu loh, hah? Enggak usah ketegur. Nanti aku tegur orangnya. Aku kasih 1.000 Singapore dollar untuknya. Untuk mengeluarkan. Kalau dolar kok jangan kasih dia, kasih saya lah. Oke. Oh, Ini jadi janji- kalau ini janji seandainya ku. nanti Oke, kalau bentar, seandainya nanti bentar. nggak minta ya, kalian ini ya apa donasinya apa peduli koko. Lanjut Ira, masalah hak asuh anak. Ayo hak asuh anak Ira. Ya. Aku nggak mau dulu membahas hak asuh anak. Aku belum selesai dengan yang tadi. Aku mau lanjut lagi. Lanjut Ira. Orang Lanjut Ira. malas kau masih lanjut, bateraimu alkalin kayaknya Ira ya. Tidak, Lanjut Ira. saya ingin menyampaikan hal kepada Sarwenda. Semoga pendukungnya Sarwenda, Ibu Sarwenda sendiri bisa melihatnya. Ya, karena ini intinya. Makanya saya belum mau ini. Ya, sekarang kalau misalnya saya melihat tindakannya Ibu Sarwenda yang melaporkan langsung akun itu tanpa adanya langkah-langkah yang biasanya kita lihat public figure lakukan, apakah itu benar? Ini analisa saya. Yang pertama, ya, jika ia langsung melaporkan ke polisi, sementara ia sendiri yang sering berkata kasar saat live, publik akan melihatnya sebagai sosok yang anti kritik dan merasa dirinya paling benar. Ini analisa saya. Kalau saya salah, ya kan? Merah, kamu siapa atur-atur orang? Oh, kamu siapa? Tegur-tegur aku. Berani ya. Maira aja nggak tahu diri dia siapa. Nggak usah kau tanya-tanya dia siapa. Tanya kau. Nah, terus yang kedua adalah melaporkan netizen. Pertama, ini yang masih yang pertama ya. Melaporkan netizen ke polisi di tengah situasi dirinya ya juga yang sedang dihujat hanya akan membuat dengan seperti begini tambah digoreng, tambah orang bicarakan. Juga Ira, Dan justru ini maaf, tanpa Ira. anaknya ikut terpapar terus. Ira maaf dari awal Tunggu, kita menyuarakan. biarlah aku ngomong dulu. Selesaikanlah dulu. Pelupa. Jadi begini, masalahnya Selesaikanlah dulu. Kau pun lupa, saya aku pun pelupa. lupa. Maksudnya Ini ada kita dalam kan- otakku. Kau tidak, Ya kan? kau catat. Kalau saya nggak mencatat saya, kita aja yang Aku berantem catat berdua lah. ini. Kita aja yang berantem Ya kan? berdua. Nah, maksudnya begini, dari awal-awal kan kita menyuarakan Ira.
seandainya dia mendengarkan suara-suara hati kita itu ya, meskipun terlihat eh, nyaring gitu kan, udah kasihin ke Ruben anaknya waktunya. Coba dia mendengarkan nggak sampai ke pengadilan ini. Lanjut Tira. Ada kemarahanku. Ada kemarahanku sekarang. Apalagi si Leroy, udah mute Leroy ah. Gak usah kau marah-marah. Ayo lanjut Tira. Aku ulangin lah ya. Aku ulangin. Ulangin lagi. Biar nge-fresh lagi otakku. Ya udah ulangin. Ah. Nah, aku ulangin lagi ya. Proses laporan polisi yang langsung bergulir itu akan membuat kasus ini terus-menerus diliput oleh yang namanya infotainment, wartawan-wartawan, berita-berita, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, itu akan diliput terus selama berbulan-bulan. Hal ini justru apa? Justru nggak kasihan sama anaknya. Kenapa? Anaknya ini akan terus-menerus terpapar yang namanya berita negatif. Katanya sayang anak, tetapi apa yang dilakukannya justru nanti akan berdampak pada anaknya. Dengan meminta video di take down melalui somasi, konten fitnah tersebut akan langsung hilang dari peredaran ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini adalah sebenarnya langkah yang paling instan, paling bagus, paling efektif kalau tujuannya benar-benar mau melindungi psikologi anaknya agar tidak melihat konten itu lagi. Benar tidak? Kalau kau bilang kau melindungi anakmu, kau tidak mau anakmu terpapar berita-berita itu, justru kau harus hilangkan dulu itu berita. Karena kalau somasi terbuka kau dia bicara lebih Ruben. luas. Sudah Kalau kau bicara somasi- Ruben aja Preti, Tunggu udah kau dulu, bicara Ruben belum aja, selesai. udah. Kau bicara Ruben aja. Kau jadi Preti yang gede. Tunggu dulu, aku belum selesai ini. Jangan duluan Iya. Ira. Nah, Klus, ku bilang kan, aku sarankan padamu ya, Sarwenda, aku sarankan padamu. Prinsip hukum yang ideal yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Itu upaya terakhir. Semua pengacara, hakim, jaksa, ada yang bisa bantah aku punya ngomongan sekarang. Kalau hukum pidana, hukum perdata itu adalah langkah terakhir. Semua, apalagi KUHP yang baru, itu mengedepankan yang namanya pembicaraan perdamaian. Seperti itu. Jika klarifikasi sudah dibuat, somasi sudah ditayangkan, kemudian permintaan maaf sudah diminta, ya kan? Namun pemilik akun tetap menolak, barulah Anda bisa melapor polisi. Itu lebih bijak. Ya kan? Kalau ini dilakukan, maka masyarakat akan sepenuhnya membela Sarwenda. Karena apa? Ia memberikan kesempatan kepada si pelaku yang berniat jahat. Akan kelihatan itu. Mencari simpati, sekarang kau waktunya mencari simpati. Ya? Nah, ini terakhir. Ini terakhir. Akhirnya Ya. terakhir Preti, kita dengarkan Ya. ya. Kepada public figure yang dalam kondisi tidak bersih, artinya ada masalahnya sekarang, ya kan, di ruang publik, tidak bersih dari kesalahan, langkah bertahap, mulai dari klarifikasi dulu, baru somasi, baru permintaan take down dan permintaan maaf, baru lapor polisi, akan menyelamatkan nama baiknya, meredam amarah netizen, dan benar-benar melindungi anak-anaknya tanpa menimbulkan kegaduhan baru. Thank you. Dengerin tuh. Semoga sampai ya. Nah, sekarang Preti, bahas Ruben aja, Pret. Jadi gini loh Bang Ruben. Bang Ruben, jadi gini loh Bang Ruben. Kami kan mau dilaporkan ya kan. Nggak tahu juga entah nama kuadanya salah satunya situ ya kan Bang. Bang, kau Nggak ada, tolong nggak aku ada, dulu ya nggak Bang ada. Ruben. Gak ada. Loh, kau polisinya rupanya kau. Kau rupanya nerima laporannya kan enggak kan? Bukan kau, Ngomong jangan kau nggak bikin orang ada. tenang. Nggak perlu kau bikin orang tenang. Yang dibawa was-was juga itu. Kayak si Sari, ya, kayak si Jaya. Agak deg-degan juga tuh si Tiara. Deg-degan ya. Katanya yang tapping-tapping juga
juga loh weh. Betul. Hati-hati loh. Akun loh ini yang dilaporkan. Hati-hati loh kalian. Ada gini guys, bukti screenshotan itu berarti yang typing ya. Kalian juga was-was ya. Bagusan Tapi kalian cocok tidur nih, bagusan tetap ya. kalian emot ketawa aja ya. Apapun yang terjadi kasih komentar emot jangan ketawa. juga suruh dia emot-emot. Nanti kayak di sebelah, salah lagi nanti aku kan. Jangan emot-emot, aku trauma. Selama kita menyampaikan pendapat kita dengan baik, dengan elegan, tidak ada yang namanya menghujat, nggak usah takut. Ira, Nggak usah Ira, takut. saya mau bertanya aku ini ya. Dulu waktu Ahmad Dhani sama Maya rancu nggak pada saat itu? Kau kan Maladewa kan? Rancu nggak? Nggak ada, karena dua-duanya diam, makanya nggak naik itu kasus. Nah, terus ada pelaporan neti, Mpok Neti ini ada nggak pelaporan? Ada Nggak nggak? ada, mereka aja saling lapor. Iya, Iya. iya. Dan mereka melakukannya di balik layar. Itu orang yang keren. Ya, bukan berarti Sarwenda nggak keren. Oh, cepet kali kau larat, Ira. Ih, cepet kali Ira, liganya cepet sekali Ira. Ikan ini benar. Sekarang kan gini, kalau aku ya berpikir ya kan, kalaupun ada salah satu pendukung kita kan, katakan kita pendukungnya Bang Ruben ya kan? Nah, kalaupun ada salah satu di antara kita yang pendukung-pendukung ini dilaporkan, berarti melaporkan pendukungnya Ruben gitu. Nanti Ruben gak ada yang dukung, gak bisa gitu Bang Ruben. Jadi Bang gini, Ruben, gak bisa gitu. guys, kalian begini ya, kalian pokoknya doakan aku sehat. Kita kan dukung Bang Ruben. Diam dulu, aku sehat ya walafiat, banyak rezekiku. Seandainya ini kalian ya yang tukang ketik-ketik itu ya, kalian dalam keadaan tidak aman ya, nanti saya kirimkan kalian nasi padang sama rokok ya. Yang merokok saya kirimkan rokok ya sayangnya. Begini teman-teman. Ya. Iya, begitu pun boleh lah Ira kalau udah kayak gini. Kau aja lah yang ngomong. Kenapa ya? Saya mengatakan seperti ini. Saya mengatakan seperti ini. Saya melihat ya, dan selalu hadir di sini bersama teman-teman semua. Saya mengatakan adalah room ini adalah room yang paling damai. Kenapa? Begitu ada seseorang yang keseleo, apa langkahnya Koko? Apa langkahnya Koko? Jangan kau, keluar kau, jangan kau, begini kau. Awas, jangan itu yang dicomongkan, awas. Itu apa? Karena Koko sendiri tahu bahwa omongan-omongan itu nggak benar. Koko tidak mau yang namanya menjatuhkan orang-orang yang bicara di sini. Begitu juga kita semua. Kami siap jadi saksi Koko. Kalau misalnya Koko ya kan diproses, kami siap. Kami siap jadi saksi untuk membela Koko. Betul Ira? Ya kan? Kita Nah, saksinya. sekarang tunggu dulu Preti, tunggu dulu sayangku, cintaku padamu negeriku. Sekarang begini teman-teman, kalau kita ini sudah pegang yang namanya smartphone, yang pegang smartphone itu adalah smart people. Saya sudah menjelaskan dari tadi di awal, hanya 3 pihak yang bisa mengeluarkan klarifikasi akun-akun yang dilaporkan, yaitu Sarwendanya sendiri, penasihat hukumnya Sarwenda, sama kepolisian. Kalau orang-orang lain yang mengatakan itu pun tidak salah, karena itu dugaan mereka. Ya, dugaan mereka. Sampai dengan detik ini tidak ada satupun pihak yang berwenang berkaitan dengan itu mengeluarkan. Bahkan mereka mengatakan kami masih menyembunyikan. Kayak gitu. Nah, kalau ada yang mengatakan hal-hal di luar itu menurut analisa mereka, menurut dugaan mereka, silahkan, tidak ada masalah. Tapi Tidak kita ada perlu masalah. Dan wajar sekali, tunggulah Preti kau. Dan wajar sekali kalau namanya Koko. Namanya Koko itu disebut. Kenapa? Orang paling viral di kasusnya Ruben Onsu itu adalah Koko Hiro Cimot. Setuju nggak kalian?
Kata Ira ya, bukan kataku, nanti dikira Ini sombong. kata dunia ini, kata dunia. Iya kan? Siapa konten kreator yang dipanggil sama Indigo, sama apa sih namanya lagi itu Intens, sama siapa? Silet. Cilet, iya kan? Kenapa Eh, siapa? Hanya kalian Koko, tunggu Hiro, sabar, Mayres, Cipos. sabar. Yang saya tidak jamin kondisinya, saya tidak naikkan ya, Mayres, maaf. Nah, aku kasih tahu kalian ya. Aku itu kan dipanggil disilet di mana di ini disilit ya. Semuanya aku dipanggil kan. Aku itu ngomong begini, bagaimana pesan untuk gini. Aku itu kutata bahasaku itu biar tidak ini. Kutata bahasa aku itu. Sampai kata si silet itu kan, ini kayaknya Koko kurang greget, katanya ulang. Iya, karena aku terlalu sopan, guys. Iya, suka aku ini. Terlalu sopan katanya, kayaknya tidak mengandung apa namanya? Mengandung colekan gitu kata silet kan. Aku bilang, ya udah ulang. Nah, terus habis itu waktu aku ngomong itulah, aku ngomong beginilah. Akhirnya yang ngomong dikit ya kan, yang apa? Oh iya, kalau aku juga punya ya kalau memang punya 200 toko ya kita amini saja. Terus aku bilang begini, ya tapi saya juga punya 2000 toko, tapi 199 itu nyata, hayalan, yang satu yang benar gitu loh. Oh, masalah toko maka Hotman Paris si Tompul itu duluan karena dia juga ikut bicara. Berapa pengacara yang ikut bicara? Berapa artis yang ikut bicara? Kok cuma akun yang dilaporkan? Ayo. Iya kan? Ayo. Lihat kan semua kan? VT-VT-nya Bang Hotman nggak mampu laporkan. Bener nggak? Jadi teman-teman, si Tompul atau siapa siapa namanya, lupa aku, Hotman Paris saja yang aku ingat. Sigar gaji. Ya, nah bener itu, makanya itu tuh kayak gitu. Kalau mau lawan netizen, ya setidaknya perbaikin dulu diri kita. Selalu itu. Ini juga si DP kan ngomong komplotan kan? Iya. Lebih parah lagi dia. Iya, makanya aku bilang. Itu banyak tuh, dan itu disiarkan di ruang publik. Ayo, jangan langsung akun, laporkan aja yang seitu. Kayak gitu. Tapi seandainya Lu sibuk, mami komi, lu sibuk. Misalkan ya Ira ya, kalau dia laporkan Hotman itu terus dia menang, itu baru hebat kali ya. Ya. Baru hebat kali itu kan. Iya kan? Terus gini, kata pengacaranya kan yang masalah Chong, Jing, Jis gitu kan, itu nggak ada itu karena nggak nyebut nama. Terus itu kan apa namanya, itu dia lagi belajar hukum dulu, Pak. tunggu, diam dulu Itu Ira, bisa. diam dulu, diam. Ya. Katanya kan dia bernovel kan, berdongeng. Kami pun di sini ini kebanyakan dongeng aslinya. Aku saking tidak bisanya aku berdongeng. Kemarin itu aku bernovel aku kan. Jadi teman-teman semuanya, kenapa kita selalu mengatakan ayo bicara, tapi bicara tetap mengedepankan namanya keamanan dan kenyamanan dalam berbicara. Jangan sampai apa yang kita ketik, apa yang kita suarakan, apa yang kita buat VT itu berpotensi pidana dan perdata. Itu aja. Makanya kenapa itu Koko, ini Koko bukan orang baru, dia udah berapa tahun kayak di dunia kayak begini. Itu selalu mengatakan harus yang sopan ya. Jangan begitu, nggak bisa begitu. Kenapa TikTok itu melarang bahasa-bahasa kasar? Karena seperti begitu. Kan kayak gitu, ya. Oke. Jadi teman-teman, sepanjang belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian, Sarwenda dan pengacaranya, maka berita-berita itu belum bisa dipastikan kebenarannya.
Ya, Itu kalau apakah itu nanti saya ketemu sama si dokter cinta itu, dokter cinta ya. Ya. Udah Nah, lama, udah lama kalau dia yang kukirimin somasi ya. kalau nah, kalaupun misalnya terjadi laporan, kita jabanin. Ini belum ada yang benar. Apakah dokter cinta salah? Enggak. Karena itu adalah persepsinya dia. Sama juga dengan kita, apakah kita salah? Enggak. Kita berbicara ini dari sudut pandang kita, persepsi kita. Tetapi teman-teman, kembali lagi filter dan pila-pila yang namanya mana yang namanya fakta, mana yang namanya asumsi, katanya. Kayak gitu. Kalau misalnya Koko juga udah persiapan ya kan Koko? Koko dengerin tuh. Ngapain aku harus denger? Orang saya ini loh guru besarnya di sini. Tapi sepanjang Koko buka lab, ya kan? Nggak ada itu yang memfitnah. Kan pencemaran nama baik itu kalau ada fitnahnya. Kita kan berbicara, kita kan Koko. bicara itu berdasarkan memang apa yang ada. Kita cuma mengkritik Aku tunggu aja. kok, sudah Dengar diam, dulu Preti, diam. lah, dengar Sekarang dulu. agak keras ya. Aku dulu diam gitu, enggak. Sekarang lebih keras. Ngomong jangankan kepleset, baru di ujung mulut ku stop. Koko, Ya. apa-apa kau lari aja ke Singapura ke rumahku. Oh, gila kau ya. Tunggu dulu, Emang saya tunggu dulu, buronan. dengar dulu. Kita ngomentarin yang dia tuh live sama pacarnya itu satu, ya kan? Itu tanggapan netizen, itu kan memang faktanya, ya kan? Yang kedua, yang dia ngatain, yang ada yang dia live itu kan, yang direkam sama ininya anggotanya. Pada akhirnya dia minta maaf dan menyadarin perbuatannya. Ya kan, berarti secara tidak langsung kejadian itu memang nyata dan yang kita katakan juga nyata. Yang kita bahas cuman memang yang realita yang ada dan kita memberikan tanggapan. Nggak ada kita tuh fitnah dia di Komal ini ya, tapi nggak tahu Aku akun-akun yang menanggapin. lain. Aku menanggapi Di komen. begini teman-teman. Jadi kalau kita mau berbicara, makanya dari kemarin aku agak kritis masalah materi. Kenapa aku kritis masalah materi? Kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak tahu. Itu yang aku takutkan sekali teman-teman. Nah, kalau sekarang kita berbicara masalah laporan ini jelas satu, ada beberapa akun, lebih dari satu akun. Terus yang kedua, platform yang dilaporkan ini di mana saja, platformnya adalah di Igoy dan di TokTok. Yang ketiga, apa isi narasinya? Hanya narasinya dua, tentang pesugihan dan tentang yang mengatakan bahwa anak ini hasil perselingkuhan. Nah, sekarang kita bahas. Kalau pesugihan itu ada VT-nya dari awal dari Koko sulap merah ya. Pesulap merah kan? Nah, dari kuncen itu. Nah, kalau itu orang bahas, marahin dulu si kuncen itu sama si sulap merah itu. Karena dia yang mengeluarkan itu. Makanya kita bahas, ya kan? Nah, kalau hasil perselingkuhan saya bisa jamin 100% di sini tidak pernah ngomong tentang itu. Nah, itu aja, logika aja kita berpikir karena hukum pun itu berjalan berdasarkan logika. Tapi begini Ira, kalau saya menuduh kamu sesuatu, misalkan ya, saya mengasumsikan Ira ini misalkan wanita malam, misalkan ya. Ira ini wanita malam gitu kan. Saya ngomong ke kamu. Saya ngomonglah begini, di suatu hari misalkan aku punya temanku itu wanita malam misalkan kan. Kamu kan karena aku ngomong begini karena kau nggak wanita malam kan kau nggak tersinggung ya? Ya kan seandainya. Aku wanita baik-baik dinikahi. Oh, kau wanita baik-baik. pagi. Aku wanita subuh, lahirnya subuh. Nah itu, jadi seperti begini. Fitnah itu memang mengatakan hal yang tidak benar. Itu pengertiannya. Fitnah itu kita mengatakan hal yang tidak benar. Tetapi harus dulu dicari lagi. Kenapa sampai hal itu tidak terjadi? Cari dulu. Oh, sumbernya di sini. Berarti sumber fitnah itu di mana? Kalau pesugihan,
Kita mah juga nggak tahu, tiba-tiba aja ada ada namanya. Siapa yang sebut namanya di situ? Siapa yang sebut? Teman-teman tahu kan siapa yang sebut? Dengan bagusnya tersebut namanya. Nah itu. Tapi memang susah Ira kalau artis itu sudah terbahas dan keluar dari permukaan. Kalau kadang-kadang kalau kayak saya misalkan eh misalkan ya, saya bahas tentang uang gitu ya. Uang maksudnya yang diberikan suami. Ya pasti kan jadinya kan namanya orang panas kan pasti dia merasakan omongan itu kan kayaknya ke dia gitu loh. Jadi begitu jadinya. Udah Iya, kembung yang diam aja pertama lu lihat dia. Februari kemarin mengeluarkan bahwa Ruben tidak kasih nafkah itu siapa? Lu kan? Lu kan Sarwenda? Iya kan? Nah, kemudian Ruben mengatakan, oh memang saya tidak kasih nafkah. Nafkahnya itu nauzubillah min zalik loh. Ratusan juta. Iya kan? Terus masyarakat, wah ternyata banyak. Masyarakat kaget. Kayak gitu. Apakah masyarakat ini salah kalau kaget? Iya kan? Kalau masyarakat ini salah kalau kaget, mau pergi gugatlah Tuhan, karena Tuhan itu yang kasih kami ini nilai apa rasa kaget. Kayak gitu. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Nah, Apakah ini maksudnya apa? dia mungkin kamu kaget gak apa-apa Ira, tapi maksudnya jangan apa sih Esa? Jangan ini loh. Jangan aduh, tunggu dulu, lanjut Ira. Mau buka pintu. Aku ini kagetnya karena memang besar, ya kan? Nah, ku carilah yang namanya data itu. Kenapa bisa besar? Di mana besarnya? Ku dapatlah 3 bulan berturut-turut. Aku nggak cari 1 bulan. Aku cari 3 bulan, ya kan? September, Oktober, halo, siapa lagi namanya? Uncen, siapa? Encon. Encun, Ini loh ipar adalah maut ini. Encun, halo Kancun. Oh, siapa itu? Ini temen aku. Kamu lama nggak jumpa kok suami gitu. Nah, itu namanya Encun, itu juga teman kita ya. Nah, teman-teman, jadi kayak begitu. Apa tadi aku ngomong? Sampai di mana tadi geng aku ngomong, geng? Ipar adalah maut. Bukan. Aku beneran lihat itu. Aku lupa. Tadi aku ngomong apa? Aku lupa, iya kan? Apa? Geng, aku Nasi lupa, padang geng. sama rokok. Makanya kalau lagi ada keluarga jangan main. 3 bulan katanya. Uang nafkah, iya. Aku mendapatkan datanya 3 bulan. September, Oktober, November. Jadi kayak gini, geng. September itu dibayarkan di Oktober. Oktober itu dibayarkan di November. November itu dibayarkan di Desember. Begitu jalan ceritanya. Karena ini rembesan, ya. Nah, aku melihat itu, aku menganalisa 3 itu, kududukan itu. Kalau dalam 1 hari, dalam setiap bulan itu orang makan, maka pengeluaran makan itu ada terus. Karena dia mengatakan anaknya les, maka uang les itu dibayar per bulan terus kan? Bener nggak? Ada yang bayar balet, ada yang bayar bahasa Mandarin. Di sini tiba-tiba nggak bahasa Mandarin, di sini tiba-tiba les. Aduh Ira, nggak usah kebahas lagi tuh. Udah terserah Ira, udah lewat itu. Nanti dibilang kita kan kompor kan? Enggak, ini bukan kompor, ini realita. Ini adalah hasil analisa. Lu nggak bisa nyalahin kalau orang menganalisa. Ya. Analisa itu bukan Maksudnya hikmah. dia mungkin begini loh. Meskipun sudah ada yang masalah daftar rincian itu, maksudnya kau nggak perlu cari tahu juga gitu loh Ira. Ih, nggak bisa. Aku ini ya kan, kalau mau ngomong, dari dulu kan ku bilang, aku ini kalau mau ngomong, ku cari semuanya. Bahkan ku telepon lah itu sekolahnya. Pura-pura lah aku mau masukkan anakku ke sana. Coba loh, kok begini kan? Kok udah room gibah gini aja juga nggak baik. Terus baiknya gimana kakak? Baiknya Ayolah, kamu lu- Grand. Baiknya gimana? ada. Kita gibah apa? Ini namanya fitnah ini. Ini baru fitnah ini. Ini baru fitnah.
Ini baru pencemaran nama baik. Tiba-tiba aja kan, room fitnah, room gibah katanya kan. Ini baru fitnah ini. Ini bisa dilaporkan ini. Hah. Yang tadi gibah siapa? Yang semua kita kasih lihat, itulah apalah yang kita itukan. Ini baru yang namanya fitnah. Lu ngelarang orang gibah tapi lu fitnah. Kayak gitu. Apa? Jawab lu. Mana lu? Sabar, sabar. Kita itu kan niatnya baik, kita terima baik. Udah. Dia niatnya baik, kita terima baik. Pokoknya kalau masalah pesugihan, orang pertama yang harus dilaporkan adalah siapa? Kun Cenya. Mulutmu ya. Iya kan dia kasih keluar duluan. Kolaborkan kuncinya kok jadi tunggal, takut lagu. Mulutmu ya. Kadang-kadang hidup ini serba salah, ya kan? Lu bukan serba salah, lu Serba takut. salah. Red. Mau ngebahas Ruben aja, Jadi- pasti nanti jadi- pasti Sarwenda keseret juga, ya kan? Jadi jadi aku di Bingung sini aku diam jadi- aja. Aku diam aja. Gitu. Bukan Leroy. Kamu kalau waktu sekali ngomong itu aku langsung panas dingin Leroy. Itu masalahnya. Bukan suruh kau diam Oke, sayang. Ayolah ngomongin Ruben aja ya. Aku, ya Ruben aja, Ruben Ah, Onsu. Ruben aja ya. Ruben, Nanti Sarwenda ya, keseret. Ruben Onsu itu hari itu aku kasihan loh, aku menangis di rumah. Aku depresi loh melihatnya menunggu anaknya di luar untuk kasih bunga. Lepas itu ada satpam di belakang, ada satpam. Paham nggak? Ada satpam di belakang. Halo sayangku. Halo. Ini Leroy, saya punya nanti dari Singapura. Oh, iya. Aku udah nggak mau kenal kamu. Oh, gitu. Kamu produk lokal, ini internasional. Oh, begitu. Tombol dulu. Daripada kau live nggak ada yang nonton, itu banyak yang nonton. lanjut. Ini Lanjut, aku lanjut. sayang. Ya, jadi aku ngomong tentang Ruben Onsu. Aku kasihan dia kan mau kasih bunga, tapi di belakangnya ada satpam. Itu kan pacarnya, ya kan? Dibahas lagi sama Leroy. Aku nggak bilang, aku nggak sebut namanya. Aku bilang satpam, aku bilang security, ya kan? Ruben Onsu itu orang baik loh, ya kan? Dia banyak loh menolong orang. Jangan sampai nanti kebalik apa yang dilakukan oleh si setan itu. Aku nggak sebut nama ya. Nanti Mulutmu. terbalik. Leroy, kutumbuk kau Leroy ya. Ya kan, jangan sampai nanti darahnya pula yang dihisap nanti. Aku nggak tanggung jawab ya kok, aku nggak tanggung jawab. Ayo, kamu cepatlah bahas ini. Aku ada tamu, ndak enak. Udah lama aku nggak ketemu ku Encun. Ayo Irang, ngomong yang penting-penting aja. Oh, kami nggak bisa kalau kami nggak dikawal ya, kadang-kadang kami lupa. Kalian memang itu ndak bisa hidup tanpa saya. Karena kalau sudah ini, hep, berhenti. Stop, turun. Jangan berantem. Turun. Mulutmu ya. Stop, yang sopan. Iya, Ayo. jadi gitu aja lah. Betul juga kata si Maira kan. Misalnya si Koko ini, sekarang aku mau bahas Koko. Koko sedang udah diwawancara, silet lah apalah, ini sudah sombong sama Leroy Singapura sekarang. Udah sombong sama aku. Mana ada aku sombong.
Aku nggak sombong Leroy, kamunya aja pergi main-main ke room-room lain kan. Tapi nggak apa-apa, aku mah senang kalau kamu berkawan-kawan. Bukan main ke room lain, itu Hmm, kadar mensupport siapa Mamiza, nggak dia kan apa-apa, baru tak mulai. apa. Itu kawannya Koko itu, tak apa. Tapi Iya, yang jadi dibilang Kuncen itu fakta kan? Kalau kan itu kan berdasarkan fakta, data. Diam fakta, kau, berarti diam. fakta. Tempat semadinya pun ditunjuk. Ngomong lagi Preti, ngomong. Kata penutup Ira. Kata penutup Ira. Turun semuanya. Saya Jadi yang teman turunin. Astagfirullah. Jadi teman-teman hari ini Fakta kita katanya. Ih. Jadi teman-teman hari ini kita mendapat kabar yang indah sekali. Semalam kita mengatakan ada beberapa ya. Kita mengatakan bahwa Koko Ruben kalau menyayangi anaknya maka Koko Ruben itu wajib namanya menggugat pengalian hak asuh anak. Karena itu adalah ceritanya untuk anak-anak, bukan untuk kepentingan atau keegoisannya Koko Ruben. Alhamdulillah, kita hari ini mendengarkan dari Bapak Minola Sebayang bahwa gugatan untuk hak asuh anak itu sudah dibuat dan dilaporkan. Ayo teman-teman, kita kawal lagi masalah pengalihan hak asuh anak itu sampai ke titik akhir. Terus buat teman-teman, siapapun itu yang dilaporkan, ya siapapun itu yang dilaporkan, ya kan pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian teman-teman, ini akan menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita bisa menyuarakan apapun, tetapi ayolah bersuara dengan yang indah. Dendangkan apapun itu dengan indah. Ya, seperti itu. Boleh keras, boleh tegas, boleh, tetapi harus yang namanya logika, harus yang namanya etika itu harus tetap namanya berdiri tegak. Ya, ayo bersuara dengan indah dan nyaring. Saya Meira, bye bye. Tunggu, udah turun dulu. Oh iya Ini, iya. tolong dulu ya. Ini untuk beli obat jantung ya. Mana ini? Ini apa mana? Tolong beli obat jantung ya. Astagfirullah. Saya juga mewakili netizen yang ada di bawah. Terlalu berat ini, terlalu berat. Udah Iya, mawar ini. aja. Saya ini mewakili netizen yang ada di bawah, mengharapkan kepada Koko agar rajin-rajin live ya, karena tidak ada tempat kita ya untuk bertemu bersilaturahmi ya teman-teman. Ya, kalau boleh 2 kali lagi Koko dalam sehari, Koko tolonglah, ya kan? Kau pikir saya untuk hidup Tolonglah saudara-saudara onlinemu ini Koko. Setuju nggak di bawah ketik setuju semuanya, setuju. Ya Koko, jangan hilang-hilang. Apa setubuh? Apalagi kau itu ngomong ini, Preti. Aku kan belum ngasih kata-kata penutup juga. Kau nggak boleh bilang fakta, soalnya kita nggak ada di sana. Kecuali kau samping-sampingan sama dia. Kan nanya, itu fakta enggak? Kecuali kau samping-sampingan sama dia, baru itu fakta. Oh, berarti itu enggak. Oh ya udahlah. Udahlah, udah yang pergi ke KW itu Preti ya, Preti udah jelas-jelas aku lihat pas dia masuk. Tapi kan Ya? aku belum kasih kata-kata penutup. Kenapa aku langsung Ya, dicampakan ke tutup. bawah? Iya, karena kau bilang fakta. Coba. Oh iya, berarti itu enggak fakta. Udah puas, seneng kau. HS, seneng guys. Itu enggak fakta ya. Yang kuncen-kuncen itu enggak fakta ya. Udah. Lanjut. Kata-kata penutup boleh kan aku kan? Boleh, penutup. Penutup boleh kan aku kan? Ya kan? Yang pertama yang mau aku sampaikan, ya kan? Aku mewakili yang ngetik-ngetik di bawah, netizen yang di bawah. Ya. Ya udah, kalau kami nggak ngerasa kami salah ya kami nggak minta maaf, itu aja. Yang kedua, ya kan?
Yang kedua, sejauh ini ya yang kami katakan itu fakta ya berdasarkan apa yang memang kami tonton. Ya, bukan kami yang memang mengarang-arang, nggak ada. Kami kan bereaksi. Ya kan, kami netizen. Terus satu lagi, ya Bapak Prabowo aja itu ada undang-undang undang-undang aja ada undang-undang loh yang memperbolehkan kami itu untuk menyuarakan apa namanya, Mayra, untuk kita apa Mayra? Apa Mayra? Tunggu dulu, diam dulu, Linda. Seberapa penting ini? Wawa, adik doakan Kita semua boleh loh netizen yang mengeluarkan ada. pendapat. Diam dulu. Ya kan? Aduh, diam dulu berarti. Diam. Nah, adik doakan semua netizen di sini sehat, banyak rezeki. Amin. Ini 1 tahun 9 bulan, guys. 1 tahun 9 bulan udah begini besarnya, ya. Saya kasih makan. Anaknya siapa ini? Anaknya Koko. Ini bukan band rupanya kok. Nanti. Enggak kan saya dampingi. Oh iya. Saya enggak eksploitasi ini loh ya. Enggak ada yang nyawer aku tadi kan waktu masuk dia kan? Enggak ada kan? Berarti saya enggak eksploitasi ya. Apakah namanya itu? Enggak ada apa-apa guys. Kalau didampingi enggak apa-apa. Kan nggak jualan. Oke, lanjut. Ih, Saya kamu ini kalau ngomong lagi kalau nggak karena netizen, ini mohon maaf ya, aku mau bilang ini, kalau nggak karena kami sebagai netizen yang menyuarakan, yang mendukung Ruben Onsu, ya kan, nggak akan, menurutku ya nggak akan ada permintaan maaf yang dilakukan sama S. aduh, balik lagi itu dosa, itu bukan penutup itu. Oh iya, Itu bukan makanan penutup, itu makanan pembuka Oh itu iya, setan. ya ada penutup yang betul-betul penutup. Ya udah betul-betul penutup ini. Ya udah. Ya. Yang pertama-tama yang mau aku bilang ya untuk Bang Ruben, ya tetap semangat. Ya, kami akan tetap mengawal. Ya, kami akan tetap mengawal mendukung Abang sampai mendapatkan hak asuh anak, ya kan, sampai masalah Bang Ruben dengan mantan istrinya, ya kan, masalah anak itu selesai. Kami akan tetap kawal, kami akan tetap dukung, ya kan. Memang kalau kita mendukung, mengkritik atau apapun itulah di media sosial pasti Kamu ada ngomongnya begini, resikonya. Preti, mantan istrinya. Kamu ngomongnya begini, mantan istrinya yang cantik jelita gitu loh. Males sekali, nggak mau aku yang kayak gitu-gitu. Oh, kamu mau bahas Ruben aja? Ya udah. Ya, apapun itu memang kalau kami yang namanya menyuarakan, ya kan, memviralkan atau mendukung, berkomentar pasti ada resikonya, ya kan, resiko ya kami tanggung masing-masing. Tapi tetap Bang Ruben, kami akan tetap mendukung, ya kan, mensupport Bang Ruben supaya mendapatkan memang hak asuh anak, mendapatkan memang penyelesaian, ya kan, biar selesai kasusnya. Kami akan tetap dukung dan kawal, gitu aja. Oke, ya tutup. semoga tetap Ira. semangat ya Bang Ruben Ira. ya. Seandainya ini Ruben dapat hak asuh anak, terus Ruben tidak mempertemukan anaknya kepada ibunya, kita kritisi nggak? Oh, tidak bisa. Iya. Harus tetap dia pertemukan. Tidak ada seseorang pun. Kita kritisi nggak? Kita kritisi Iya. Ruben ya. Ya, kalau seandainya, insya Allah, mudah-mudahan, semoga, ya, dalam gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Ruben Onsu menjadi pemenang. Tetapi kami ingatkan kepada Koko Ruben agar tetap ya membuka yang namanya jalan dan jangan menghalangi anak ketemu dengan ibunya. Ya, betul. Iya, semangat Bang Ruben. Nggak boleh begitu. Kalian jadi penonton pengkritisi itu harus cerdas, harus baik gitu. Karena kenapa? Ketika kita mengkritisi Ruben itu dipersulit ketemu anak, kita harapkan Ruben juga tidak seperti itu, gitu. Jadi kita nggak boleh timpang sebelah. Kalau masalah kita kasihan ya kita kasihan kedua-duanya gitu. Kalau masalah anak, saya yakini dan saya percaya untuk ibu, untuk anak itu, untuk anak mau dapat kasih sayang ibu maupun bapak itu harus gitu. Tidak boleh dihalang-halangi. Oke, Iya, guys. Bentar sikit lagi untuk Bang Ruben, jangan lihat-lihat aku di beranda lagi, yang langsung DM aja minta nomor WA aku ya. Udah gitu aja. Thank you so much guys. Jadi saya
klarifikasi lagi ya, kalau bukan dari pengacara atau dari CS sendiri gitu kan, itu adalah masih kuanggap berita hoax ya. Jadi kalian jangan menelan-nelan leher-leher. Dosa kau perhatikan leherku, perhatikan aja apa yang kukatakan. Ya, mau leherku ini kakakku Rasman itu udah masuk. Jadi aku gantikan dia. Ya, leherku kenapa memang? Ya, ini mahal ini. Ya, saya tadi aja makan bebek. Ya. Gak usah kau pedulikan leherku, ya. Kau pedulikan aja apa yang kucakap, ya. Ya, jadi kalau operasi leher enggak bisa sayang, ini ciri khas ya. Nanti kalau leherku gak ada, nanti kalian nggak kenal aku, ya. Kalian nggak kenal aku gitu, ya. Kalian yang belum follow dulu lah. Kayaknya namamu harus diganti lah kau jadi Koko Hero leher. Kayaknya Gila bagus. kau ya. Kak, ngap nggak sih? Ngap lumayan. Seorang pansos, ya udahlah. Memang saya harus pansos sama artis daripada sama orang-orang biasa, bodoh. Ah, lanjut. Oke, Tiger, thank you Tiger ya. Thank you semua yang ada di sini ya. Thank Nanti you saya kok, lihat lah. tetap semangat. Kita harus tetap kawal Bang Ruben ya kok. Jangan menyerah, jangan takut ya. Kalau memang yang penting kita jaga diri masing-masing. Terus apa namanya nanti di next berikutnya kita bedah tentang laporan maksudnya gugatan Ruben Onsu hak asuh anak ya. Kita bahas dari segi, nggak usah lah kita bercanda sekarang, nggak bisa diajak bercanda. Jadi kita bahas itu secara memang benar-benar secara hukumnya, secara analisa begitu ya. Jadi bercanda kayak terlalu serius ini ya. Jadi kita harus serius saja ya. Jadi ini Ira senang ini kalau kayak begini ya. Ini Ira senang kalau bahas begini yang serius gitu, nggak ada bercandanya. Ira senang. Kalian yang tidak senang ya ngantuk ya. Oke guys, Iya, thank you ya. makasih juga ya. Gak usah makasih, emangnya kau yang jadi artis di sini, aktor gitu. Dan juga begini guys. Apa sih kau yang makasih? Terus guys, aku dari hatiku yang paling dalam ya, aku ucapkan apa sih Preti, ada aja backsoundnya. Lanjut. Kutumbuh kau turunin ya. Jadi aku terima kasih ya sama yang mendalam sama kalian, yang DM, yang perhatian, yang support, yang mendoakan gitu. Terima kasih ya. Apa sih Preti? Makasih juga iya kalian semua. Ngapain? Orang biasa-biasa aja sama kamu Preti. Kau pikir Jaga diri kalian masing-masing ya. Ya, jangan sampai di SS. Oke, thank you ya kalian yang mendoakan, yang khawatir, mensupport ya, mendoakan. Terima kasih banyak ya dari hatiku yang paling. Jangan dulu masuk, jangan dulu kita turun. Ada Sultan. Halo Sultan Malaysia. Ira, kau nggak tahu kakakmu itu lagi PK, kau nggak liatin. Ini ada aku ya, kokonya kerbau ini. Halo Sultan Malaysia. Tuh. Thank you. Makasih banyak. Malaysia kita. Murah rezekinya ya Kak Reni. Harusnya Preti sama Mira nggak usah dikasih Kak Reni, karena waktu PK nggak ada mereka. Cuma Koko aja. Lain kali undang kami ya, kami punya kok sekutu mawar kami ada kok. Ya, kalau untuk mawar kami ada Kak Reni, lain kali undang kami ya. Terima kasih Sultan kami, Sultan Malaysia, geng. Ya. Ini masuk lagi, kita ambil positifnya ya. SS guys. Naikinlah dulu Kak Reni. Naikinlah. Sekali dijambak. Kak Reni naiklah dulu Kak Reni. Ini top trending selama sebulan. Keren kali ini kasus. Naikin dulu kok. Udah nggak ada. Oh ini. Ada. Ada. Ya, kita akan tetap kawal kasus ini guys.
Nah, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Reni, Sultan kita. Wih, aku bilang makasih banyak ya Koko, sudah support. Aku gak tahu ngomong apa. Aku dalam hatiku cuman begini aja. Ini orang kaya gabut ini. Orang kaya gabut kayaknya. Enggak, itu untuk pertama dan terakhir. Gedein kok Kak Reni kok, gedein. Pertama dan terakhir. Nah, Yang penting ada pengalaman PK Kak Reni ya. Yang penting ada pengalaman PK. Tapi pertama dan terakhir ya. jadi aku kasih tahu kalian ya, para pendukung Koko Hiroshimot, ini kakak awak ya, kakak awak dari Malaysia. Ya, orang baik juga. Kalian kalau dia live Dukung kalian Ruben masuk juga ya. Karen ini dukung Ruben juga. Betul. Aku pendukung Ruben. Asik. Gak Oh, Kak Reni, tunggu dulu. Tunggu dulu, Dot. Nah, Kak Reni, aku kasih lihat anakku dulu ya. Mana? Ah. Nah. Ya Allah, comelnya, ya Allah, gemuknya, gemoynya. Itu anak dulu. Bukan yang Itu belakang baru ya, 1 yang tahun 9 bulan. Doakan dulu Kak Reni biar banyak rezeki makin cantik. Amin, ya Allah. Itu berapa bulan umurnya? 1 tahun 9 Tahun 8 bulan, 9 bulan. Ya bulan. Allah, itu minum susu apa bisa segemoy itu? Kayaknya susuku deh. Astagfirullahaladzim. Makan kuat, minum kuat, jajan kuat. Nah, coba amin dulu, amin. Ya Allah, gemoynya. Coba amin. Anak siapa Kak Reni, ini? Anak banyak siapa? rezeki, banyak rezeki, enggak usah diajar. Amin. Anaknya Koko Amin ya Hiro. Allah. Ya Allah, enak betul Kalau nyopet ada orang pipinya ya malu Allah. ya. Ih, kalau Dadah, ada deket dadah aja dulu, aku giniin sudah. pipinya nih. Nih. Dadah dulu. Dadah dulu. Rambutnya tebel banget ya. Iya. Dadah deh, biar dapat warisan. Dadah. Tweety. Itu pakai apa rambutnya bisa tebel gitu? Mama kan, mamanya nggak mau potong, saya geret ke salon, tak potong, tahu-tahu tebal gitu. Ya, dibotakin. Nggak juga botak, samping-samping gini, tapi tumbuhnya tebal gitu. Tebel banget loh. Dia tadi makan Tolong yang gendong disensor langsung, yang gendong disensor. yang Ya makan Allah, bebek itu, buntelnya. Ya Allah. makan bebek 1 Nah. porsi nasinya. Kak Reni, kalau nanti ke Jakarta pas dia gini atau mau main ke Semarang, nggak apa-apa, bisa. Kan capek juga kan kemana-mana tuh bisa. Kami yang sambut nanti di sini. Ya udah, itu anaknya ke bawah aja lah. Aku udah gak ada mainan loh. Ada yang mau tukar ruko 1, saya nggak kasih Kak Reni. Apa Kak Reni mungkin penawarannya lebih tinggi? Kau tukar ini 1 boleh? Oh, nanti saya bikin lagi Kak Reni ya. Ih, comel betul loh, ya Allah. 1 tahun 9 bulan, timbangan 21 kilo. Wow. Itu dikira timbang apa dikira orang? Ya, Nih, lihat ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak mainanku ini loh, gemoy. Dadah dulu, dadah. Muah. Ih, gua kalau anak kecil, ya Allah. ngantuk dia ngantuk Mamanya ini dia. ajar ini dulu biar pintar banyak yang nonton. Tapi kok jangan suruh aku gendong ya. Gak usah Kak Reni, aku pun tak sanggup Kak Reni ya. Oh, gede banget. Aku Siapa tahu diri. namanya? Siapa namanya? Namanya Hiro Dewa Cimot. Lah. Cowok. Oh lah. Cowok namanya Dewa. Kok kayak cewek ya? Ini saya enggak potong rambutnya. Nah, ini kan kotaknya kan sama kayak aku tuh. Dari mananya? Perutnya iyalah. Tidak, semua orang bilang mirip Kak Reni. Serius. Perutnya, kalau perutnya iya. Serius, aku serius. Cuma Kak Reni aja ini yang bilang nggak mirip ya. Ketawa geng. Mirip dari mana? Mirip. Kak Reni aja yang bilang nggak mirip. Tunggu dulu, Iya udah bener, terima aku. kayak boneka hidup, emang bener kayak boneka gemoy. Ini tadi pagi dia Coba lihat. Coba lihat, kok deketin. nggak mirip. Nggak mirip.
Gak Ya, Mbak mirip. Mira, nggak usah kotel-kotel aku lagi ya. Enggak, Gak mirip. kalau dibawa nih ya berjalan berdua kayak gini ya. Ini kayak apa anak majikan sama pembantu. Alah. Kak Reni biar perasaan saya turunin ya, Kak Reni ya. Bikin gak enak perasaan ini Kak Reni ini ya. Mulutnya gak enak ya. Ketawa, geng. Kalian yang udah follow, Ketawa, geng. kalian yang sudah follow Kak Reni tolong di unfollow aja ya. Gak usah memang jahat itu orang kaya itu ya. Alah, astagfirullahaladzim. Iya, tapi ya ampun gemoy banget. Ya ampun gimana bikinnya sih? Oh, waktu bikin gayanya saya gaya-gaya ini kuda-kuda lumping gitu Kak Reni. Jadi agak-agak membesar begitu keluar gitu, membekak gitu. Itu berarti kesurupan lah. waktu lahir berapa kilo lahirnya? Kecil, waktu gini juga kecil kok. Kecil waktu lahir dia. Jadi waktu itu kan mamanya kan kasih makan apa namanya? Bubur kayak salmon kayak gitu-gitu. Oh, ketemu saya kasih makan bihun, mie, nasi goreng, bengkak lah. Ya Allah. Pizza makan 3 Tapi slice. kecil kayak gitu, kalau kecil kayak gitu, gemoy gitu, enak loh, enak nyubit gitu. Iya, tapi kita nggak sanggup gendongnya. Jadi kalau ke mall, market, aku taruh dia di troli. Itu kalau troli tuh pakai troli yang mana? Dewasa ya? Troli yang untuk barang-barang itu, Kak. Ya karena kalau pakai troli baby kurasa udah nggak cukup itu. Nggak cukup. Ya Allah, tengok dia jalan. Ya Allah, enaknya nyubitnya ya Allah. Perutnya, lihat itu perutnya. Woi, ini besar, ini bisa jadi gangster ini. Lihat dulu. Nih kok. Dadah. Kok kalau salim besar. dulu. Salim dulu sama Komai, salim dulu. Salim. Kok. Bagus. Hai. Nanti kalau udah besar nggak usah lagi nyewa Ambon. Ini udah cukup ini. Cilup. Wah. Bisa ini dia disuruh nyuci piring ini kalau ada besar sedikit ini. Cilup. Tapi dia Salim gemoy dulu, juga salim. jalannya oke ya. Gitu, salim. Lihat yang benar. Tos dulu. Dut. Pokoknya udah bisa disuruh, Preti udah suruh bisa angkat gas, angkat galon, Preti ya. Cium Ini jauh. udah bisa disuruh ngisi token ini kalau udah agak besar sedikit. Tuh kan, dia gemuk-gemuk tapi lincah loh. Memang. Enggak, kalau besar sedikit ini ku jadikan bodyguardku aja ini. Makanya nggak usah pakai Ambon lagi, ini cukup. Ini cukup ini. Iya, enggak usah pakai ambon-ambon. Dut. Enggak, kalau disuruh jadi buzzer nggak bisa karena dia typing, jarinya jempol semua itu. Larinya kenceng kan cara ini? Tuh, kenceng. Kalau lihat tangannya si Dede itu sama dengan tangannya Koko. Nah, itu aja miripnya. Iya, jadi kalau jadi buzzer lambat jempol semua. Kok nggak usah telepon saya lagi ya? Kau kira ada Kak Reni kau jatuhkan. Tadi kok agung-agungkan aku yang datang ke penjilat. Muah. Memang penjilat Ira ini ya. Amin. Ya ampun, Bagaimana kalau Jomeli, gosok ya gigi? Itu ya, gara-gara pipinya tembem, hidungnya ketarik. Iya. Padahal waktu kecil kan masih kecil itu mancun loh hidungnya ini, hanya karena gitu dia tembem itu hidungnya ketarik. Tengok, Sama kayak aku aslinya aku mancung karena bibir. merah, gede dikit kau disepak dia mental kau merah. Iya beneran. 21 kilo loh. Padahal 2 bulan lalu masih 19 kilo dia. Ini taruh di sini dia enggak bisa yang gede. Woi rokok kau tuh, rokok. Rokok awas kau rokok. Rokok tuh anak itu anak kecil Anak kecil tuh. Ini mama di sini galak semua nih. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena hidupku rajin. Bukan karena minumku. Kamu mau dijodohkan katanya sama ini anak Sultan Kelantan ini loh, Malaysia. Anakku udah gede semua. Anaknya Mak Reni sudah gede semua. Ya sudah, nggak apa-apa kan dia laki. Jadi anaknya melahirkan ini nikahkan sama ini. Yang mana lagi? Yang paling Anakmu tua. umur Kak berapa Reni. paling gede? Paling tua. Anak Kuliah. paling tua 27 Nah, udah nikah apa belum? tahun depan. Ya, udah dia punya anak enggak apa-apa lah, lebih tua laki tak apa. Iya kalau langsung jadi, kalau lambat
Ya, ya kita Pokoknya doakan lah ya. Perempuan kalau laki-laki Beda 5 tahun juga nggak apa-apa. Apa perlu saya ke sana sama Ira ajarin biar cepet gitu. Kiri dikit, kiri. Kanan dikit gitu kan. Dut. Erna. Dut, sini sayang. Ya Allah, itu minum. Rambutnya itu ya Maira ya Allah, rambutnya Itu subhanallah. susu kacang hijau. Susu kacang hijau. Lihat dulu. Mm-mm. Hidungnya kemana Tapi- nak? Tapi Tapi bulu matanya kan mamanya juga bagus kok enggak, rambutnya. bulu matanya kan kayak perempuan kan. Jadi Hanya kalau Koko memang yang rambutnya hanya di tengah anunya tumbuhnya. Enggak, Beda, ini bulu karena matanya rambut putih lentik. setan. bulu matanya lentik loh kayak perempuan. Adek masuk kamar, Dek, katanya. Ayo sini, Wawa. Aku lagi liburan, kalian sibuk ngomongin aku, padahal aku lagi liburan. Itu kalau dia jalan itu rumah nggak bunyi duk nggak ya? Bunyi. Dut, sini. Sini kenalan dulu, kenalan. Sini. Uy, Jom, pergi sini ya. Pergi sini ya. Pergi sini sama mami seminggu. Ayo sini, kamu mau dibawa ke Malaysia katanya. Adek Ya, masuk sini ya, kamar, sama nggak Mami boleh ya. makan lagi diet. Dut. Wah, lagi diet gaya-gaya lagi diet nggak usah dikasih diet, gede. Dut. Itu tadi pagi dia tadi sore tadi siang dia makan bebek porsi besar. Bebeknya itu di gigit-gigitnya ya Allah. Banyaknya makannya. Tapi bener loh kalau deket memang kuku gitu kan kual ya. Sini. Sini sayang, sini. Sini. La. Oh, kalah gede. Ayo. Kalah gede. Bagaimana kalau sikat gigi? Sikat gigi. Ayo sikat gigi dulu. Nah, tabok pipi. Tabok pipi. Oh, kalau dok pintunya Kareni gimana? Dok. Dak. Coba ya Allah. Tweety. Tau nggak Maira anak kecil ini ya. Anak kecil ini sebetulnya penghilang capek loh. Betul banget. Itu kalau anak kita masih umur kayak gini kan, aduh, ini kayak mainan kita ya. Ya Allah, mukanya itu kurasa pakai pampers double XXL ya. Jadi dia punya Pampers ini cuma satu merek aja yang muat. Iya, jadi kalau udah gede lagi saya tidak tahu mau cari Pampers yang mana. Satu pakai merek kan Pampers. ada bermacam-macam merek toh. Pampers kayak kau aja kok. 3XL. 3XL. Dut, sini Dut. Nih, ambil. Sini sama mami ya. Sini sama mami ya. Koko kenapa? Itu ini hoax ya. Nggak usah terlalu diambil pusing guys. Dut. Ya Allah, nggak tidur lagi deh ya. Nak mau lihat nak, baby nak. Lihat. Itu tuh mau dikasih coklat sama ini. Ah, Tuh, buka kan? Oh, dadah ya, dadah coba. 21 kilo. Dadah. Sini bro, sini. Sini. Nah, iya. Udah diam. Nih. Nggak mau dia diam. Mau. Dia banyak gaya kalau dia tahu banyak orang, biasanya diam. Nah itu tuh, betul ya, mau turun lagi dia kan? Turun dia. Tangannya kakinya nih. 1 tahun 9 bulan.
Itu ukuran berapa kakinya? Kayaknya mendekati kakiku deh, ukurannya sedikit lagi. Iya, nih tangannya. Ah, ah, ah. Ya Allah, itu tangan kok jempol semua sih? Semangat kok. We support you from Malaysia. Kak Amelia, Sultan kita ini Kak Kerba ini, Kak Reni ini juga dari Malaysia. Sini datang Malaysia. Ini kakak kita juga dari Malaysia. Banyak orang Malaysia naik sini Kak Reni. Ya udah datang sini sih. Ya Allah datang sini sih. Gue pinjem dulu seminggu 2 minggu kek. Saya paket ya. Yang cepat sampai 1 hari sampai ya. Boleh. Biaya kenapa biaya paketnya aku yang bayar? Nanti lepas 2 minggu ku anterin ke tempat. Aku kecapean cari. Apa merah. Aku masuk ke sini bukan karena Koko Hero, tapi karena yang ini. Turunin Kak Reni ya. Siapa yang mau mati sini tolong turunin biar kuliah Sultan. Turunin aja ya kayaknya ya. Udah kayaknya nggak kondusif ya. Umur berapa itu? 1 tahun 9 bulan sayang. 1 tahun 9 Timbangannya bulan segitu coba. 21, sekian kilo. Tuh kan apa nggak susah gendongnya ya? Saya nggak sanggup, udah nggak sanggup. Nggak sanggup gendong dia. Suruh dia salim sama omnya dulu. Nggak boleh gitu, kalau ketemu orang harus salim. Salim dulu, nggak boleh. Lihat Om. Iya. Tadi sudah. Apa? Itu pacarnya Kak Encun ya? Bukan. Itu saudara aku. Saudaranya. izin Oh jangan turun gitu dulu ya. nanti. Izin turun. Iya, makasih Kak Reni. Ya Kak Reni, Barangkali aku dari itu tadi ya. udah mau turun, tapi karena ada Kak Reni nggak jadi aku turun. Koko itu anak rumus banget, iya. Dada dulu baru udah. Tunggu ya, tunggu. Tunggu, sabar dulu ya. Dada dulu baru udah ya. Tunggu dulu kok muka aku lagi sih. Dada Dada dulu. Tweety, dada Tweety. Cium jauh. Mua dulu. Dada Tweety. Dada Kak Encun. Ada dulu itu. Udah itu dia tempat apa itu? Tempat Ini cari jodoh ya, yang mau cari jodoh silakan. Apa sih Dek? Oke, thank you ya guys. ya. Thank you. Terima Bye-bye kasih yang semuanya. mendoakan, Makasih ya. yang khawatirin, terima kasih ya. Sayang kalian semua. Sayang Koko juga. Kotor. Ya? Mua dewa bukan mua koko sekarang. Baiklah. Oh, dewa gitu. Iya, Mentari, thank you sayang. Kasih kamu. Ini kasih. Iya, makasih ya sayang ya. Oh tunggu, enggak jadi tutup adanya.